Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Terdapat 5 tren yang dilihat oleh Politician Academy yang akan terjadi di dalam Pilkada serentak nanti. Apa 5 tren tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tren di dalam Pilkada serentak 2024. Sebagai catatan awal, apa yang terjadi di dalam Pilkada serentak ini merupakan kelanjutan fenomena atau tren yang terjadi dalam Pileg dan Pilpres 2024 yang baru lalu. Nah, kita masuk ke dalam 5 tren tersebut. Yang pertama, tentang pentingnya faktor Jokowi dan faktor Prabowo dalam memberikan rekomendasi dan dalam memenangkan Pilkada 2024 nanti. Mengapa mereka berdua memegang peranan penting? Untuk Jokowi tentu saja karena approval ratingnya masih tinggi, dan kemarin di dalam Pilpres kemarin Jokowi sudah membuktikan dengan cawe-cawenya dia berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan faktor Prabowo mengapa menjadi penting? Tentu saja karena beliau selain ketua umum partai politik Gerindra, beliau adalah presiden terpilih. Sehingga faktor Jokowi dan faktor Prabowo akan memegang peranan penting. Tren yang kedua yaitu tren koalisi nasional atau koalisi dalam Pilpres itu tidak akan linear berjalan di dalam koalisi di level lokal, apakah itu provinsi atau kabupaten kota. Jadi apa yang terjadi di level nasional tidak akan selalu sejalan dengan yang terjadi di level daerah. Kenapa? Karena logika politik atau hitung-hitungan politik yang terjadi di level nasional dan di level daerah berbeda-beda. Bergantung kepada ketokohan, bergantung kepada local problems, bergantung kepada dinamika politik lokal di daerah yang tidak selalu linear dengan di pusat. Tentu saja yang menjadi titik penting adalah selain ketokohan politik dari yang bersangkutan, juga keinginan dan pragmatisme partai politik untuk melihat siapa kandidat yang paling mungkin memenangkan pilkada tersebut. Sehingga tidak heran nanti teman-teman akan lihat koalisi yang saling berhadapan-hadapan di level nasional, kemudian di level lokal bisa saja saling mendukung. Begitu juga yang sebaliknya, yang di level nasional kelihatan sangat akrab, begitu masuk ke level lokal itu akan saling berhadapan dan saling berkompetisi. Tren yang ketiga berkaitan dengan politik dinasti, di mana politik dinasti akan semakin marak dan semakin menyebar. Tentu saja referensinya terjadi dari pilkada-pilkada sebelumnya dan terakhir dengan adanya Pileg dan Pilpres. Dan kemudian ini akan disambut baik oleh dinasti-dinasti politik yang ada di lokal, yang kemudian ikut mengajukan keluarganya untuk maju bersama-sama di Pilkada serentak 2024. Yang keempat, makin masif dan menyebarnya politik uang. Sekali lagi, ini ekses dari Pileg dan Pilpres yang baru lalu, dan ekses dari keserentakan dari Pilkada itu sendiri. Saya sudah menjawab mengapa ini terjadi, sebab-sebabnya ada beberapa. Silakan teman-teman bisa simak konten saya sebelumnya tentang maraknya politik uang ini. Tren kelima adalah berkurangnya isu SARA atau berkurangnya politisasi SARA dalam konteks pilkada nanti. Ini tentu saja sesuatu hal yang positif dan bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena masyarakat yang lebih cerdas, mungkin karena tren tentang politisasi SARA itu sudah tidak menjadi isu penting lagi di dalam Pilpres yang lalu, berbeda dengan Pilpres 2019 yang merupakan perpanjangan dari pilkada sebelumnya di DKI yang tahun 2017. Juga karena sebab lain di mana munculnya keserentakan pemilu. Kalau dulu
pilkada masih dibagi menjadi 3 gelombang, di mana ada sebuah pilkada yang mungkin sangat strategis dan isunya menjadi isu nasional. Tetapi sekarang, karena seluruh daerah melakukan pilkada serentak, maka perhatian masyarakat akan terpecah di daerahnya masing-masing. Bahkan di daerahnya ada 2 level yang isu yang perlu diikuti, yaitu isu di kabupaten atau kotanya masing-masing dan di provinsinya masing-masing. Sehingga kecil sekali kemungkinan sebuah isu yang bersifat sara kemudian menjadi isu yang menyebar. Nah, demikian 5 tren yang akan mengemuka di dalam Pilkada Serentak 2024 yang dianalisis oleh Politician Academy. Nah, siapkah Anda untuk berkompetisi di dalam Pilkada 2024 nanti yang kelihatannya akan semakin kompleks, semakin rumit, dan semakin menantang? Bila Anda siap, siapkah Anda untuk memiliki konsultan politik yang bisa mendampingi Anda dengan strategi-strategi yang efektif, efisien, dengan manajemen dana dan manajemen tim ses yang baik, sehingga Anda bisa memenangkan pilkada ini? Selamat berkompetisi, semoga bermanfaat, dan salam kebangsaan.